Hai, nama saya Nadia Lutz dan saya seorang naturopat tradisional. Saya juga berlatih neurologi terapan. Jadi klien saya adalah banyak orang dengan penyakit neurodegeneratif atau masalah belajar, baik anak-anak atau orang dewasa, multitasking, masalah lobus frontal, orang-orang yang menderita berbagai masalah jantung atau stroke. Saya telah mempraktikkan satu atau lain bentuk perawatan kesehatan sejak tahun 1982 dan terus berkembang selama bertahun-tahun. Saya masuk ke aspek neuro secara keseluruhan karena saya memiliki garis neuro dan saya telah bekerja sejak tahun 2001 dengan akupuntur laser menggunakan laser inframerah dan laser dingin dengan hasil yang luar biasa dalam semua masalah neuro. Jadi ketika teman baik saya memperkenalkan saya pada teknologi terahertz tanpa perawatan tera, saya langsung mendapatkan hasil yang luar biasa karena saya tahu area mana yang harus diisi dan saya mendapat banyak pertanyaan tentang banyak masalah. Jadi saya pikir saya akan membagikan beberapa tip dan trik sehingga orang dapat memanfaatkan tongkatnya dengan lebih baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekarang, yang saya berikan hanyalah nasihat medis. Perangkat terahus bukanlah perangkat medis. Ini hanya untuk tujuan pendidikan. Meskipun saya dapat memberikan contoh klien yang saya dapatkan hasil ini tidak berarti Anda akan mendapatkan hasilnya. Setiap orang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang unik. Jadi tolong ambil ini dengan sebutir garam. Itu hanya untuk tujuan pendidikan saja. Dan sekarang saya akan membahas penafian medis yang lebih formal sebelum kita mulai. Penafian medis I, Tera Klasik dan I, Tera Pro bukanlah perangkat medis. Informasi yang disediakan di situs web kami hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak menggantikan nasihat medis profesional. Silakan berkonsultasi dengan profesional medis atau penyedia layanan kesehatan jika Anda mencari nasihat medis, diagnosis, atau perawatan. Pri-F International tidak bertanggung jawab atas risiko atau masalah yang terkait dengan penggunaan atau tindakan berdasarkan informasi di situs web kami. Pri-F International tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas tindakan, penafsiran yang salah atau kelalaian anggota kami yang merupakan kontraktor independen. Baiklah, selesaikan urusan hukumnya. Jadi pertama-tama yang ingin saya lakukan adalah menjelaskan sedikit tentang apa itu terahertz. Jika Anda belum mengetahuinya, lalu saya ingin membahas tentang manfaatnya. Dan kemudian saya ingin mendalami otak dan berbicara tentang berbagai area dan di mana Anda dapat meletakkan tongkat sehingga Anda dapat memperoleh efek yang baik. Dan kemudian saya ingin memukul saraf kranial saat Anda sedang melakukan pengisian tongkatnya. Jadi saya akan menunjukkan cara menumpuk sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika Anda belum mengetahuinya, ini adalah salah satu perangkat klasik. Ini adalah terahertz. Terdapat chip terahertz di dalamnya, dan di dalamnya terdapat tabung kristal, kristal optik, dan kombinasi panas. Tabung dan terahertz menghasilkan pancaran frekuensi terahertz yang dapat menembus 7 hingga 12 inci. Jadi kita bisa mendapatkan efek yang luar biasa. Anda dapat melihat di bagian atas di sini ada grafik kecil di mana Anda dapat melihat adanya celah terahertz. Ini satu langkah di atas inframerah dan sebelum Anda masuk ke microwave. Ini menarik karena ini telah banyak digunakan dan dipelajari sejak tahun 2014 oleh berbagai ilmuwan. Para ilmuwan Amerika menyebutnya sebagai gelombang kehidupan, para ilmuwan Jepang menyebutnya sebagai cahaya kehidupan, dan para ilmuwan Tiongkok menyebutnya sebagai pita gelombang Tuhan. Alasannya adalah karena frekuensi terahertz beresonansi dengan getaran yang sama seperti sel sehat. Jadi menurut saya itulah sebabnya para ilmuwan menciptakan nama-nama ini. Bagi mereka, terahertz bermanfaat, mengoptimalkan sel-sel yang tidak sehat, dan memperkuat sel-sel sehat. Ini dapat mengaktifkan sel-sel inert dengan memanaskan sumsum tulang, dan juga memungkinkan sistem kekebalan memperkuat DNA dan menyembuhkan dirinya sendiri secara organik. Dan itu luar biasa dalam membuka blokir meridian dan titik getah bening di tubuh. Ini meningkatkan mikrosirkulasi dan sirkulasi darah dan telah terbukti dalam uji klinis untuk mengatur beberapa kelenjar. Dan jika Anda terbiasa dengan pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan ini dapat menghilangkan kelembapan atau kelembapan ekstra di tubuh Anda dan menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh. Ini adalah hasil studi klinis. Terdapat 62 laporan uji klinis yang dilakukan di Beijing Research Institute of Chemical Technology. Hebat dalam peradangan. Itu adalah hasil nomor 1 dan pada dasarnya semua masalah neuro, itu peradangan di otak, bukan? Jadi kita harus menemukan cara untuk mengurangi peradangan.
Jadi mari kita melangkah lebih jauh. Cukup mengisi daya pada bagian belakang tulang belakang mempunyai efek yang besar karena Anda dapat melihat grafik di sebelah kiri dan setiap tulang belakang melekat pada organ yang berbeda. Jadi dengan naik dan turun tulang belakang, Anda dapat melanjutkan dan mengaktifkan sel induk. Tapi Anda juga bisa mengoptimalkan seluruh organ dan seluruh saraf Anda yang berjalan di sana, bukan? Dan semuanya terhubung ke otak. Salah satu keunggulan terahertz adalah Anda dapat mengisi daya air. Penelitian nih telah menunjukkan bahwa jika Anda menambahkan mineral ke air berkualitas super tinggi dan kemudian mengisinya dengan terahertz, tubuh kita dapat menyerap hingga 50% lebih banyak vitamin, mineral, dan nutrisi dari air, dan ini sungguh menakjubkan. Jadi pada prakteknya secara umum Anda mengisi 2 gelas air sebelum melakukan apapun lalu Anda meminumnya dan Anda bisa melihat di atas ada analisa darah langsung sebelum dan sesudah meminum keduanya. Jadi di bagian atas Anda melihat sel-sel darahnya sedikit menggumpal, mereka telah mengisi airnya, mereka meminumnya dan sekarang Anda dapat melihat bahwa sel-sel tersebut mengalir dengan lancar di bagian bawah. Ini contoh lain dari mereka yang mengisi air di bagian atas, dan pada dasarnya yang terjadi adalah air berubah dari gumpalan, sekelompok molekul hidrogen, menjadi efek linier, dan memungkinkan darah yang diserap oleh tubuh untuk menyerap lebih banyak dan dapat melewatinya lebih cepat. Membawa lebih banyak oksigen ke otak, ke tubuh, meningkatkan penyerapan, menetralkan beberapa radikal bebas, dan secara keseluruhan memiliki efek yang luar biasa. Oke, jadi di sini kita memiliki protokol dasar. Saya sebenarnya menyebutnya sebagai protokol dasar kedua. Protokol dasar pertama, saya hanya akan melakukan baris paling atas. Saya akan mengisi 2 gelas air, saya akan mengisi daya di setiap telapak tangan selama 30 hingga 60 detik, dan jumlah yang sama di telapak kaki, 30 hingga 60 detik. Dan kemudian saya akan minum 2 gelas air lagi. Saya akan melakukannya selama 1 atau 2 minggu jika Anda baru mengenal pekerjaan energi. Lalu saya akan menambahkan area lain di sini yang Anda lihat lagi mulai lambat, 3060 detik di setiap area. Jadi ini akan membuat tubuh prima agar kerja energi lainnya dapat berlangsung. Jadi saya pasti akan mulai dengan ini dulu sebelum Anda menyelami otak, pastikan semua jalur detoks terbuka. Ini akan mengurangi gejala detoks kita. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat berasal dari batang otak, ada banyak saraf kranial. Ini bukan seluruh saraf kranial. Kita akan melihatnya sebentar lagi, tapi pada dasarnya kita akan menargetkan area tubuh yang berbeda untuk mengaktifkan saraf kranial agar otak kita bangun dan memperhatikan. Baiklah, inilah yang saya sebut neuro reset. Hal ini tidak dilakukan dalam urutan tertentu. Saya hanya akan ke kiri dan ke kanan. Anda dapat melakukan ini dalam urutan apapun yang Anda suka, tetapi area inilah yang menurut saya sangat efektif ketika mencoba mengaktifkan otak. Yang pertama adalah lobus frontal di sini kan? Anda memiliki semua perencanaan dan Anda memantau berbagai hal dan melakukan banyak tugas. Sangat penting untuk memiliki lobus frontal yang kuat, jadi mengaktifkan area ini di depan sebenarnya dapat membantu. Area selanjutnya adalah sekitar mata. Saya suka membuat figur di sekitar mata. Ada banyak saraf kranial yang mempersarafi mata. Kita akan melihatnya selanjutnya, tetapi Anda juga dapat melihat jika Anda melihat diagramnya, diagram tersebut mengarah langsung ke batang otak juga. Jadi itu sangat bagus. Saya akan berhenti sejenak di sini dan saya akan berbicara tentang kontraindikasi karena saya belum menyebutkannya. Ini sangat penting, kombinasi panas dan terahertz. Kami ingin menghindari pengisian daya pada implan apapun. Oke, yang membuatku berpikir adalah matanya. Siapapun yang pernah menjalani operasi mata dan memasang implan lensa, Anda pasti tidak ingin melakukan ini. Anda tidak ingin mengisi daya di bagian atas otak Anda karena otak Anda menembus 7 hingga 12 inci, bukan? Anda mungkin bisa melakukan gerakan pada tenggorokan jika Anda mengarahkannya ke bawah atau rahang Anda jika Anda mengarahkannya ke bawah. Namun jika saya datang ke sini dari dekat telinga, secara tidak langsung hal itu dapat membuat pandangan menjadi benar. Jadi Anda ingin menghindari semua implan. Itu termasuk alat bantu dengar, alat pacu jantung, jaring apapun dimanapun, logam apapun dimanapun. Implan payudara, implan apapun, oke. Jika Anda mempunyai pertanyaan, apakah itu implan atau bukan, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apakah itu dibuat secara organik oleh tubuh saya? Jika jawaban Anda ya, kemungkinan besar Anda baik-baik saja. Jika ada orang lain yang memasukkannya ke dalam tubuh Anda, maka itu dianggap implan, bukan? Baiklah, kembali ke sini.
Hidung mengaktifkan batang otak, sungguh menakjubkan. Anda cukup mengambil pengaturan dingin pada tongkat dan Anda akan berada sekitar 1 inci dari hidung Anda, setengah inci, dan Anda tinggal mengisi daya. Anda pasti ingin memejamkan mata karena sedikit tidak nyaman dengan udara yang masuk langsung ke mata Anda. Sama dengan protokol mata, Anda pasti ingin menutup mata. Anda tidak ingin melakukan ini dengan mata terbuka. Oke, jadi Anda cukup menagih di sini. Dan jika Anda melihat diagramnya, Anda dapat melihat bagaimana ia naik ke saluran hidung, langsung ke batang otak. Oke, sangat penting. Selanjutnya kita memiliki area tenggorokan. Jadi saya akan menyerang, pergi ke belakang telinga, turun ke leher, memukul bagian tengah leher dan kemudian melakukan sisi lainnya. Oke, dan Anda dapat memulai dengan lambat dan menambahkan. Jadi mulailah 3060 detik dan kemudian tingkatkan. Anda memiliki banyak saraf kranial yang berasal dari rahang hingga ke tenggorokan, termasuk saraf vagus. Lalu kita punya kuil di sini. Oke, sekali lagi, mengenai lobus frontal itu, tapi datang dari sisi ini. Telinga, tempat yang sungguh menakjubkan. Oke, Anda dapat melihat di telinga bagaimana hal itu akan menembus dan sampai ke otak tengah. Kami memiliki banyak bagian otak yang berbeda di sana, jadi sungguh menakjubkan di telinga. Apalagi kalau dilihat dari titik-titik akupuntur, titik-titik akupresur, seluruh tubuh kita ada di telinga. Otak kecil, tempat favorit mutlak untuk itu dan di atas hidung akan menjadi tempat favorit saya untuk pengaturan ulang saraf. Jika Anda hanya punya waktu untuk melakukan 2 hal, saya akan melakukan otak kecil dan hidung. Jika Anda menjangkau ke belakang garis rambut Anda, bagian bawah garis rambut, Anda bisa merasakan 2 kenop. Itu otak kecilmu kan? Anda memiliki kanan dan kiri. Anda ingin menagih area itu jika Anda mengalami masalah satu sisi. Jadi jika sisi kanan Anda tidak berfungsi dengan baik, Anda kesulitan menggerakkan tangan, sulit berjalan dengan wajah murung. Anda ingin fokus pada sisi kiri. Anda ingin kami fokus pada sisi yang berlawanan. Oke, tapi jika ragu, cukup isi daya kedua sisinya. Kita pasti menginginkan rahang yang bagus dan kuat itu. Kami memiliki saraf trigeminal. Kami memiliki banyak masalah lain di sini. Jadi, Anda ingin melanjutkan dan mengelus area rahang itu. Mari kita pikirkan tentang implan selagi kita di sini, bukan? Jika Anda memiliki logam yang dapat merusak gigi Anda, amalgam, atau jenis saluran akar apapun yang menggunakan logam, Anda pasti ingin menghindari bagian rahang, bukan? Jadi, Anda harus berhati-hati pada telinga. Saya pasti akan menunjuk ke atas, saya tidak akan menunjuk ke pelipis kanan, Anda bisa langsung ke samping. Sekali lagi, saya tidak akan meletakkan itu bisa ke depan dan sampai ke rahang. Lobus frontal, saya akan naik sedikit dan pastinya mata, jika Anda ingin melakukan itu, pasti naik sedikit. Throat, kamu harus hati-hati kalau turun ya. Jadi, Anda hanya perlu berhati-hati di mana Anda memasang implan dan memikirkan setiap hal kecil. Sekarang kita melihat foto itu, bagaimana semua saraf melewati tulang belakang. Jadi sungguh luar biasa jika saraf juga menjalar ke sepanjang tulang belakang. Jika Anda pernah mengalami masalah fisik, baik itu stroke, Alzheimer, atau Parkinson, Anda sebaiknya sedikit fokus pada tulang belakang leher. Selain itu, terkadang ada sedikit pelampiasan, sedikit penyimpangan pada tulang belakang. Mungkin ingin menemui chiropractor untuk mengetahui apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak aliran darah ke otak, bukan? Pada dasarnya kita melakukan 2 hal, mengurangi peradangan dan mengalirkan lebih banyak darah ke otak. Itu adalah hal besar yang kami coba lakukan. Dan jika Anda hanya punya waktu untuk melakukan 2 hal, saya akan melakukannya di bagian hidung dan otak kecil. Jika Anda sempat melakukan 3 hal yaitu hidung, otak kecil, dan tulang belakang. Oke, mulailah dengan lambat, 20 hingga 30 detik di titik ini, lalu tingkatkan seperlunya. Oke, bagian favorit, mari kita mulai masuk ke saraf kranial. Sungguh menakjubkan hanya mengambilnya dan pergi ke berbagai area dan Anda akan menemukan hasilnya. Namun jika kita menginginkan hasil yang lebih cepat, bagian sensorik di otak kita adalah 60% dari otak. Baiklah, jadi jika kita bisa mengaktifkan sensasi di otak kita melalui saraf kranial, kita akan mendapatkan efek yang lebih baik. Oke, kita bisa melihat di mana semua ini berada. Bagian belakang sini, di bawah aksesori, adalah otak kecil. Di bagian depan terdapat alat penciuman, di sebelah kanan adalah hidung, dan terdapat saraf optik untuk mata. Kita punya trigeminal dan biru untuk rahang kita, bukan? Kita memiliki saraf wajah tepat di belakang senyuman, kerutan, sentuhan, dan kemudian faring kecil mengilap yang terlibat dalam proses menelan dan merasakan. Dan kemudian vagus turun dan menempel pada semua organ. Sangat penting, Anda dapat mengaktifkannya saat Anda menelan tempat tidur gantung. Berkumur, jangan khawatir, saya akan menjelaskan hal ini kepada Anda, jadi jangan panik dulu. Oke, banyak cara berbeda untuk membangunkan otak saat Anda sedang mengisi daya. Oke, saya memberi Anda daftar besar karena otak kita menyukai hal-hal baru. Anda tidak dapat melakukan hal yang sama setiap hari. Kita harus menjaganya tetap segar. Kita harus mengubahnya sehingga otak kita tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan ia bangun serta memperhatikan. Oke, kami jarang mengalami getaran, jadi saya sangat ingin menggunakan getaran. Tidak dapat menemukan alat kecilku. Saya memiliki sikat gigi yang bergetar. Saya hanya akan menggunakan pena saya sebagai contoh.
Jadi Anda akan menyalakannya dan Anda bisa menggigit sikat gigi yang bergetar. Atau Anda bisa mengelus saraf trigeminal Anda. Atau di sekitar mata. Apapun yang membuat otak Anda memperhatikan area itu. Jadi mungkin saya mengisi daya dan menggigit secara bersamaan dengan sikat gigi yang bergetar. Saat ini, sistem saraf pusat kita dapat ditenangkan dengan menarik dan mengeluarkan napas melalui hidung, yang disebut pernapasan lubang hidung. Baiklah, jadi jika Anda mempunyai anak yang sangat aktif, hampir sampai pada titik hiperaktif, kami ingin melatih mereka untuk bernapas masuk dan keluar melalui hidung. Dan Anda bisa menggunakan minyak esensial untuk membantu otak memperhatikan, bukan? Sesuatu seperti lemon, jeruk, dan peppermint akan membangunkan otak. Sesuatu seperti lavendel dan chamomile akan menenangkan otak. Jadi jika Anda memiliki seseorang dengan pengaruh rendah, Anda tahu, sangat lelah, mereka tidak dapat bangun dan berjalan dengan baik, kami ingin membangunkan mereka, bukan? Kami ingin menggunakan peppermint, lemon atau jeruk sehingga Anda dapat menyumbat satu lubang hidung dan Anda dapat bernapas pada lubang hidung lainnya. Dan mungkin Anda melakukan ini sambil mengisi daya di area yang berbeda, bukan? Jadi kami benar-benar membangunkan otak kami dan membuatnya memperhatikan. Dan Anda ingin melakukan kedua sisi. Oke, Anda bisa mencoba mengidentifikasi baunya. Jadi kami ingin membuat otak memperhatikan. Saya punya perosotan. Saya akan menunjukkan kepada Anda lebih banyak tentang hal itu. Dan sama dengan yang lainnya, kita bisa menambahkan garam atau permen. Saya akan menunjukkan slide di bawah. Salah satu hal favorit saya adalah menggosok minyak sehingga Anda dapat mengambil minyak esensial. Dan jika itu minyak panas atau anak kecil atau orang dewasa yang lebih tua, Anda ingin memotongnya seperti minyak kelapa. Dan Anda akan menggosokkannya di depan telinga Anda. Anda akan menggosok tulang rawan di sini dan Anda menggosoknya di belakang telinga Anda ke atas dan ke bawah di sini, lalu Anda bisa mengisi dayanya, bukan? Menambahkan kacamata berwarna sungguh luar biasa, oke? Ini mengubah saraf optik sehingga membangunkan otak, karena jarang kita melihat segala sesuatu dalam warna oranye, bukan? Atau segala sesuatu yang berwarna hijau, keduanya merupakan warna yang sangat membumi. Jadi sekali lagi, jika Anda melihat seseorang yang sedang naik daun, warna oranye atau hijau akan membantu menenangkan sistem saraf pusat, bukan? Jika Anda memiliki seseorang dengan pengaruh rendah dan tidak bisa beranjak dari sofa, tidak ingin melakukan apapun, mereka mungkin memerlukan warna merah untuk membesarkan hati mereka. Hal ini sedikit bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, jadi hati-hati jika merasakan ada sesuatu di sana atau berwarna kuning ya. Kuning adalah matahari terbenam, jadi jika hari gelap, Anda tidak dapat melihat matahari terbenam. Anda bisa memakai warna kuning atau oranye dan Anda bisa mengisi dayanya, bukan? Anda bisa mengisi otak kecil. Anda dapat mengenakan biaya berapapun. Berbicara sedikit tentang pernapasan lubang hidung, membantu menenangkan sistem saraf pusat. Bersenandung atau berkumur, gurgling mengaktifkan saraf vagus dan menenangkan sistem saraf pusat. Jadi Anda bisa bernapas melalui hidung, keluar dari hidung, dan bersenandung. Mungkin Anda menambahkan minyak esensial. Mungkin Anda menambahkan getaran Anda. Mungkin Anda menambahkan mengangkat bahu. Semua hal ini sangat sederhana, namun membuat otak memperhatikan, itulah yang ingin kita lakukan. Kami mencoba membangunkan otak, bukan? Hal hebat lainnya yang dapat Anda lakukan jika Anda memiliki perangkat, Anda dapat memutar frekuensi untuk stimulator saraf atau bagian lain otak kecil, dari yang rendah, tergantung pada masalah apa yang sedang Anda hadapi. Cara lain saat Anda melakukan semua ini adalah dengan memberikan semacam tantangan pada otak Anda. Anda bisa mengerjakan tabel perkalian, bukan? Jadi Anda mengisi daya telinga Anda dan menghitung bertiga 3.691.215, mungkin Anda menghitung mundur 4 mulai dari 100. Anda ingin menantang otak Anda, bukan? Atau Anda membuat alfabet pada binatang. Kucing beruang Arfak melewatinya saat Anda sedang mengisi daya, bukan? Membangunkan otak. Ingat, ini semua adalah hal yang sangat merangsang, jadi Anda ingin memulainya perlahan-lahan, melihat bagaimana tubuh Anda bereaksi dan menambahkan sesuatu dan selalu mengubahnya. Jangan melakukan hal yang sama setiap hari. Kami menginginkan hal baru untuk otak. Jadi, inilah contoh berbagai cara untuk menambahkan sensasi berbeda. Benar, Anda memiliki minyak peppermint. Ini sedikit sayang. Anda bisa menambahkan garam, bukan? Anda bisa melakukan salah satunya. Anda bisa membuat permen karet. Anda bisa mengunyah mint. Anda bisa minum teh. Anda bisa makan peppermint. Sama dengan kayu manis. Semua hal berbeda. Berikut identifikasi kecilnya. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan minyak esensial saja, bukan? Ambil 4 atau 5, buka tutupnya, pejamkan mata sambil memutar. Ambil 1, coba identifikasi apa itu dan letakkan. Ambil yang lain, identifikasi apa itu.
Atau Anda bisa menggunakan bahan asli seperti kayu manis, coklat, atau biji kopi. Oke, berikut ini contoh penggabungannya. Kita memakai kacamata merah, kita punya alat getar, sikat gigi, pernapasan lubang hidung, dan kita melakukan minyak esensial, terahertz dan bersenandung, bukan? Jadi kita mempunyai banyak sekali hal yang diaktifkan dan diperhatikan oleh otak kita. Jadi semoga ini tidak terlalu berlebihan bagi Anda. Aku melemparkan seorang pemuda padamu, namun Anda selalu dapat kembali dan menontonnya ulang. Mulailah dengan satu hal, tambahkan beberapa hal lainnya dan lihat bagaimana Anda melakukannya. Buatlah jurnal, lihat apa yang disukai otak Anda. Setiap otak berbeda, bukan? Anda harus melihat apa yang disukai otak Anda. Ini sedikit teka-teki untukmu. Saya pasang di sini. Benar, kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Oleh Stephen Hawking benar, kami mencoba mengubah otak kami karena satu dan lain alasan. Kami mencoba mengoptimalkannya. Jadi dengan menggunakan kombinasi terahertz dan semua alat yang berbeda ini, saya harap Anda bisa meraih kesuksesan. Dan pastikan untuk bergabung dengan grup Facebook kami. Di bagian bawah Anda dapat melihat grup Facebook Itera Care Health untuk mendapatkan lebih banyak tips. Kami memiliki banyak hal dalam panduan kami. Penting juga untuk saya sampaikan bahwa semua hal ini bekerja dengan sangat baik. Namun kemungkinan besar Anda perlu menyesuaikan beberapa perubahan gaya hidup, bukan? Untuk membuat perubahan nyata, kita harus menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan peradangan. Jadi itu adalah pestisida, racun, gluten, gula, produk susu, semuanya menyebabkan peradangan, alkohol, makanan olahan apapun. Kami ingin makan makanan organik yang benar-benar bersih sebanyak mungkin dan menghilangkan proses pengolahannya karena yang dilakukan hanyalah menyebabkan peradangan dan terkadang efek ganda tersebut menyebabkan banyak orang dengan masalah saraf mengalami masalah menelan, bukan? Jadi, pastikan Anda sering bersenandung dan berkumur serta membangun otot dan mengaktifkan saraf kranial. Bagaimanapun, saya harap Anda mendapatkan banyak manfaat dari ini, membuat jurnal, dan melakukan latihan ini. Ingat, ini akan memakan banyak waktu, jadi usahakan untuk melakukannya selama 15 hingga 20 menit sehari, lalu tingkatkan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan, semakin cepat Anda melihat hasilnya, bukan? Kalau gejalanya sudah 2 kali 5-10 tahun, itu akan memakan waktu cukup lama, bukan? Jangan frustrasi, tetaplah melakukannya. Kita hanya perlu membangunkan otak itu. Baiklah, terima kasih banyak telah bertahan bersama saya selama ini, dan saya harap Anda mendapatkan sesuatu dari ini. Nikmati harimu.